Okay. Good morning, everyone. Morning. Now I want to tell you about my project. Di sini saya memilih tema 9 yaitu menjelajah luar angkasa. Untuk pendahuluan saya harus melihat, mendengar, mencari fakta, merasakan, mencari ide, mencari solusi, dan juga membuat purwarupa. Nah, saya ini mencari masalah bahwa orang-orang itu sekarang kurang suka dengan hal-hal tentang planet, soalnya susah untuk dimengerti. Latar belakang saya memilih tema ini karena saya suka dengan tentang planet-planet itu, saya tertarik. Dan juga manfaat dan tujuan saya ingin membuat orang-orang itu lebih menyukai tentang hal-hal seperti planet. Sasaran saya adalah ke kelas 4. Oke, saya di sini memilih judul yaitu terbang dan jelajahi luar angkasa. Di sini ada beberapa mata pelajaran dan juga hal-hal yang saya pilih dalam mata pelajaran yaitu ada IPA tentang tata surya, bahasa Indonesia tentang adik silaban, IPS tentang penambahan alam dan keadaan sosial benua-benua di dunia, maksudnya teks deskripsi. Agamanya hati nurani, PPKN hak dan kewajiban, matematika pengalaman nyata, dan juga bahasa Inggris like and dislike. Nah, yang tadi yang saya bilang langkah-langkahnya harus melihat, mendengar, mencari fakta, merasakan, mencari ide, dan juga mencari solusi, dan juga membuat purwarupa dari sebuah masalah. Ini adalah tentang proyek saya. 1 sampai 14 Mei 2024 saya mengerjakan proyek. 15 sampai 16 Mei 2024 bimbingan dengan Bu Yuli dan Taiwan. 17 sampai 21 saya membuat pop-up tentang luar angkasa. 22 sampai 23 bimbingan dengan guru-guru. 23 Mei saya sesaran kelas 4, lalu 25 sampai 26 saya latihan presentasi, dan sekarang saya sedang presentasi. Untuk deskripsi proyek, saya membuat pop-up dan akan sudah saya tunjukkan ke kelas 4. Saya membuat pop-up ini karena saya juga tertarik dengan buku pop-up. Dan dampaknya bagi mereka akan mendengarkan penjelasan yang lebih menarik lagi dari buku pop-up yang sudah saya buat. Nah, saya melihat di internet bahwa orang-orang itu tidak suka dengan luar angkasa, tapi tidak semuanya juga, ada juga yang suka. Lalu saya mendengar bahwa orang-orang tidak tertarik karena yang dijelaskannya itu saja. Jadi kayak mereka tuh pakai file gitu. Dan saya sekarang pengen buat pakai buku pop-up, jadi mereka tuh oh gini gitu. Lalu saya mencari fakta apa sih yang bisa saya buat sasaran-sasaran saya. Yang saya merasakan kebingungan, kok orang-orang tuh gak suka sih sama luar angkasa, padahal kan seru untuk dipelajari. Lalu saya mencari ide untuk membuat buku pop-up yang saya gunakan dari kata kita untuk membuat sasaran tertarik. Solusinya, saya membuat dari kata kita itu supaya itu juga menjadi sebuah kreativitas saya, karena saya juga suka membuat sesuatu. Ini adalah buku baru saya, yaitu buku pop-up yang saya buat sendiri. Coba buka dulu. Jadi kalau dibuka ini biar terlihat seperti lebih maju.
Ya, terus, oke. Nah, buatan Hana ini, luar biasa sekali. Diproduksi nanti karya Hana. Oke, silakan ada lagi. Paling banget ini sekarang ini terus. Ini adalah aksi nyata saya membuat bokap saya sendiri. Saya membuatnya di rumah. Oke, next. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kota surya? Ya. Kota surya itu adalah kumpulan meteorit yang mengitari matahari. Ini adalah urutan planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, saya juga menggali beberapa pertanyaan dari mata surya ini yang saya gunakan adiksi Babel. Kalian tahu nggak sih apa itu adiksi Babel? Adiksi Babel itu adalah singkatan dari kata-kata untuk menyatu satu. Contohnya A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana, dan B itu berapa. Jadi itu disingkat. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang saya buat. Apa itu planet? Di mana kita tinggal? Kapan Pluto masuk ke tata surya? Siapa yang berkata bahwa bumi yang mengitari matahari ketika orang percayanya bahwa matahari yang mengitari bumi? Mengapa Pluto tidak masuk ke dalam tata surya lagi? Bagaimana cara membuat penjelasan untuk tata surya yang menarik? Dan berapa jumlah planet yang ada di tata surya? Itu adalah beberapa pertanyaan yang saya buat. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana keadaan alam di benua kalau misalnya roket itu meluncur dan nggak ada tempat khususnya? Itu tuh bisa merusak sekelilingnya, membuat udara menjadi lebih kotor. Dan dunia juga bisa terkena karbon hitam yang bisa membuat polusinya itu menjadi lebih panas. Ini adalah teks deskripsi yang saya buat dengan bahasa Sunda. Planet nyaeta kumpulan bal anu ngalolingkeun kana poe. Aya 8 planet dina tata surya. Nyaeta Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, jeung Neptunus. Planet anu kaasup kana planet batin boga ciri khusus nyaeta cirina ukurannya letih. Nah, kalau kalian masih bingung apa yang saya katakan dalam bahasa Sunda tadi, saya bisa translate ke bahasa Indonesia. Yaitu maksudnya planet itu adalah sekumpulan bola-bola yang mengitari matahari, yang tadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Dan ciri-cirinya adalah ukuran itu lebih kecil. Teks deskripsi. Apa kalian tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau membuat suatu objek. Nah, apa kalian tahu Galileo Galilei? Dia adalah seorang penemu yang mengatakan bahwa bumi yang mengitari matahari bukan matahari yang mengitari bumi. Ketika orang-orang itu percaya bahwa matahari yang mengitari bumi, dia sampai mengorbankan nyawanya untuk matahari itu kepada orang-orang. Nah, kalian tahu gak sih apa itu hati nurani? Hati nurani itu adalah hukum yang berseru dalam hati kita untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan hal yang jahat. Nah, hak dan kewajiban yang didapatkan oleh sang penemu ini, kewajibannya dia melakukan dan mengatakan yang jujur dan sampai mengorbankan nyawanya. Dan haknya sekarang penemuannya ini dipercaya oleh orang-orang. Nah, hak dan kewajiban itu tahu gak sih apa?
sesuatu yang harus kita dapatkan jika kita mau mendapatkan hak, dan hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang saya ingin memberitahu pengolahan data yang saya lakukan di kelas 4. Saat saya di kelas 4, saya memberikan kertas untuk mereka tulis hal apa yang mereka sukai. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan juga berguna. Contohnya seperti ini. Yang menyukai bumi ada 12 dan radius bumi adalah 6.731 km. Radius yang menyukai Saturnus ada 6 dan radiusnya itu 58.232 km. Dan yang menyukai Neptunus itu ada 3. Yang radiusnya itu adalah 24.622. Dan yang menyukai Mars ada 2, yang beradius 3.369,5 km. Dan yang terakhir yang menyukai Uranus ada 1, itu radiusnya 25.362 km. Jumlah anak kelas 4 adalah 24. Lalu saya menghitungnya. Yang radius bumi tadi ada 6.731 dikali dengan yang menyukainya ada 12 orang. Jadi 80.772. Dan yang Saturnus tadi radiusnya 28.232 dikali dengan 6 sama dengan 344.392. Lalu yang menyukai Neptunus tadi ada 3, maka radiusnya kita kalikan dengan 3, yaitu 24.622 dikali 2, yaitu sama dengan 73.866. Dan yang menyukai Mars tadi ada 2, yang beradius 3.369,5 dikali 2 sama dengan 6.739. Dan yang Uranus tadi radiusnya ada 25.362 kita kali 1 jadi sama 25.362. Lalu yang sudah kita kalikan ini kita tambahkan semuanya dan kita bagi dengan 24 dan hasilnya adalah 22.338,791. Halo. Nah, mau nanti aja, stop. Next. Three people like Earth, but no people doesn't like Earth. Two people like Jupiter, but one people don't like Jupiter. Four people like Saturn, but no people that like Saturn. No people like Mercury, but four people dislike Mercury. No people like Venus, but one don't like Venus. No people like Mars, but two dislike Mars. No people like Uranus, but two dislike Uranus.
di slide image. Ini adalah dokumentasi saya ketika saya mengerjakan buku pop-up. Ini adalah dokumentasi saya ketika saya sudah sasaran ke kelas 4. Dan ini adalah dokumentasi saya mengerjakan Canva. Refleksi. Cukup tadi terakhir refleksinya nanti ya. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Hana. Oke, nanti mau dikasih videonya juga ya Hana ya. Nah, kalau dari Bapak sih langsung saja ke teknis ya, langsung ke teknis. Karena menurut Pak Iwan, aku 40 slide loh ini Pak. 40 slide Bapak Ibu, 40 slide teman-teman semuanya ya yang harus disampaikan oleh Hana. Luar biasa sekali gitu, tepuk tangan dulu lah di peserta terakhir ini di hari pertama ini ya. Oke, sebenarnya Hana untuk proposal, Hana itu sudah lengkap proposalnya dari mulai pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Betul tadi ada. Nah, bingungnya kenapa jadi dua? Itu sampai Iwan di rumah formatnya yang tadinya 1 lembar sampai Iwan dipotong-potong. Ya, tadi yang pertama. Untuk rubrik penilaian yang Pak Irwan sampaikan di sini memang hanya refleksi yang belum, ya. Di sini yang ke-9. Nanti disampaikan makanya sebelum penutup refleksinya apa. Dari mulai pengalaman proyek dari awal, terus prosesnya, presentasi visualnya ada, interaksi audiensnya ada, terus kreativitasnya ada. Coba lihat itu kreativitasnya, ya pop up yang tadinya nggak tahu mau buat tong sampah apa karena awalnya itu kan tong sampah aja gitu kan. Setelah diperlihatkan tentunya tertanya ya dengan pop up. Satu hal lagi dari Bapak tentunya kalau pengolahan data tadi di matematika yang lebih bagus ya, tapi yang harus diambil oleh Hana itu masukan yang anggap Bapak nggak minta jawaban dari Hana, pengolahan napas ya, betul kan? Itu masalah biasa seperti itu ya, pengolahan napasnya supaya nanti lebih tenang. Oke, terima kasih Hana. Silakan dari Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Sekarang udah gak grogi ya? Udah selesai ya? Belum? Oke, Hana. Kalau di sini mau nyelotin yang waktu sasaran, karena sasarannya di kelas 4 ya, tahu sendiri ya, anak kelas 4 banyak banget pertanyaan ke Hana. Betul ya Hana ya? Itu karena satu, karena materinya menarik. Kalau materinya nggak menarik, maka anak tidak akan muncul rasa keinginan untuk bertanya, cuek. Tapi Hana dengan membawa yang hasil karyanya, lalu Hana jelaskan sehingga banyak adik kelas terutama yang kelas 4 itu banyak banget pertanyaan ke Hana. Dan ternyata tidak berlanjut, tidak berhenti di situ. Setelah Hana keluar, mereka gantian tanya Bu Yuli. Jadi Bu Yuli dikenal lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Itu sesuatu yang berarti apa yang disampaikan Hana itu berhasil itu adik. Cuma memang masukan dari Miss Yuli karena Miss Yuli juga baru lihatnya ketika sebelum Hana sasarannya. Begitu ya. Pertama kan Hana mau rencana membuat kemas sampah, betul nggak? Lalu di sini bilang mau tempat sampah lagi deh yang lain. Akhirnya Hana begitu ya. Dan di sini baru lihat bentuknya ketika Hana mau sasaran. Coba kalau membuatnya karena kelas 4 itu kan ruangannya besar, anaknya banyak. Coba kalau pas membuatnya lebih besar, mungkin dari depan sampai belakang akan terlihat dengan baik. Begitu ya. Jadi ketika Hana kemarin menunjukkan, mungkin ada yang di bangku 1, bangku 2 yang terlihat, tapi bangku belakang tidak begitu terlihat, gitu ya. Tapi intinya kreativitas dari Hana luar biasa. Terima kasih karena sudah menunjukkan kepada sasaran yang memang dituju di kelas 4 sehingga akhirnya memahami kembali tentang yang namanya praktek. Begitu ya. Terima kasih Hana. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Silakan dari Ibu Lucy. Oke, baik Hana. Profesi Bu lihat di presentasinya dengan enjoy ya. Katanya deg-degan ya. Dan aksesoris menaiknya bagus, menarik. Oh, sudah
Baik, terima kasih tanggapannya Ibu Lucy ya. Dan Pak Iwan juga memang terlihat ya itu pop up-nya ya gitu luar biasa. Mungkin nanti bisa di perpustakaan ditambahkan. Boleh seperti itu ya Pak ya. Pop up seperti itu. Oke, baik, terima kasih Hana. Tapi sebelumnya dan itu misalnya mau memberikan tanggapan, silakan memberikan tanggapan untuk putrinya yang luar biasa, silakan. Tanggapan pada putrinya, Bang. Silakan. Tidak apa-apa. Silakan. Ya. Tentunya kan ada perubahan ya. Gitu, ada perubahan bangga atau gimana? Silakan. Ya. Ya. Berarti oke. Ya, tanggapan nanti ya. Yang pertama terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengunjungi saya sampai sejauh ini. Yang jelas satu hal yang sangat saya syukuri kepada Tuhan adalah perubahan kepercayaan diri anak saya. Itu yang saya lihat. Saya ingat waktu kecil banyak orang yang bilang ke saya, anaknya itu ya nggak bisa disapa gitu, malu gitu, nggak percaya diri gitu. Sering orang bilang ke saya seperti itu. Tapi saya selalu bilang anak saya adalah anak saya, tetap yang terbaik bagi saya seperti itu. Tapi saya melihat, saya juga sudah berulang bilang ke Pak Irwan, saya melihat perubahan, dan Pak Irwan juga bilang perubahan dari anak itu percaya dirinya mulai timbul gitu ya. Itu saya sangat bersyukur Bapak Ibu, terima kasih untuk didikannya untuk anak saya. Rasa percaya dirinya sudah mulai timbul dan dia bisa menunjukkannya gitu, dia bisa mengeluarkan, mengekspresikannya gitu. Dan juga untuk membuat ini gitu ya, dia sampai jam 12 malam gitu, udah yuk gitu. Saya bilang udah kak, jangan, udah berhenti gitu, jangan, besok lagi gitu. Saya sampai besok lagi, kadang kami semua udah tidur, dia belum gitu. Jadi apalagi saya sama papanya capek gitu, pokoknya mama sama mami sama dari tidur duluan ya kakak itu gitu. Jadi ya saya bersyukur, terima kasih juga untuk kakak yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Saking tidak bisa memakannya ya, pada ini semakin akrab ya jangan nanti. Terima kasih Mama, terima kasih tentunya di akhir, di penghujung ya, di penghujung absen nomor 9 karena memberikan apa ya, memberikan kebahagiaan tentunya, kebahagiaan halu ya untuk semua dan menjadi motivasi. Mudah-mudahan besok di 2 hari selanjutnya menjadi tantangan tentunya yang semangat lagi. Untuk itu silakan Hana berikan refleksinya, sampaikan refleksinya dan juga tentunya masih saya kendalikan. Oke, untuk kita semua. Silakan Hana. Asesmen kali ini adalah asesmen terakhir saya di kelas 6. Saya tinggal karena bisa menjalankan proyek dengan baik dan bisa mempersiapkan dengan baik, dan saya harap ya sesuai presentasi itu juga bisa dengan baik.
terima kasih. Closing statement. Closing. Kasih penutup. Terima kasih dari saya. Dan terima kasih. Baik, dengan penutupnya dan tentunya berakhir pula untuk sesi di hari pertama. Terima kasih teman-teman semuanya yang berada di ruang sebelah. Tentunya kita lanjut lagi untuk